Dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025, BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat mempersembahkan semangat dan aksi nyata untuk Indonesia yang lebih siap menghadapi bencana. HKB bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi momentum penting untuk menguatkan kesadaran, membangun kewaspadaan, dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Dengan tema, Siap untuk Selamat. Keluarga besar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mengucapkan selamat Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025. Salam tangguh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat terletak di Kota Pangkalan Bun, pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat di wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai instansi teknis daerah, BPBD memiliki tugas pokok dan fungsi utama dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tugas pokok BPBD adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana. Dalam pelaksanaannya, BPBD memiliki beberapa fungsi utama, menyusun dan mengoordinasikan rencana penanggulangan bencana daerah, menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat, melakukan edukasi dan pelatihan kebencanaan, menyediakan logistik, alat evakuasi, dan koordinasi relawan, menangani evakuasi korban, serta pemulihan kondisi pasca bencana. Semua fungsi ini dijalankan dengan kolaborasi lintas sektor, melibatkan TNI, Polri, PMI, instansi teknis lain, serta masyarakat. BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat hadir sebagai garda depan perlindungan masyarakat, berkomitmen memberikan layanan yang cepat, tanggap, dan profesional dalam menghadapi setiap ancaman bencana. Tiba-tiba, getaran terasa, meja-meja berguncang, lampu berayun pelan. Dalam hitungan detik, situasi berubah. Gempa bumi terjadi. Tanpa panik, para pegawai segera menerapkan prosedur keselamatan. Mereka berlindung sementara di bawah meja, melindungi kepala, dan menunggu hingga guncangan mereda. Begitu kondisi memungkinkan, tim teknis BPBD segera bergerak. Dengan sigap, mereka memandu rekan-rekan menuju jalur evakuasi yang telah ditentukan. Petunjuk arah yang terpasang di dinding-dinding kantor membantu proses evakuasi berjalan tertib dan aman. Tim memastikan tidak ada yang tertinggal, memeriksa setiap ruangan, menyisir lorong-lorong, memastikan semua pegawai berhasil keluar dari gedung di titik kumpul aman yang telah ditentukan. Kesiapsiagaan bukan sekadar teori, tapi telah menjadi bagian dari budaya kerja di BPBD. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa bencana bisa datang kapan saja, bahkan di kantor yang sehari-hari bertugas menangani bencana. Namun, dengan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kedisiplinan, setiap ancaman bisa dihadapi dengan tenang dan tepat. BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat selalu siaga, bahkan ketika bencana datang tanpa tanda. Saat gempa bumi mengguncang, respons cepat pun dijalankan.
Bukan hanya evakuasi, tapi struktur tanggap darurat internal yang telah dipersiapkan jauh hari. Tim teknis segera dibagi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, agar penanganan berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Koordinator lapangan menjadi ujung tombak kendali. Ia bertugas memastikan proses evakuasi berjalan sesuai SOP. Tugas pokok selaku koordinator tim teknis, memantau pergerakan semua tim, memastikan jalur evakuasi aman, serta mengoordinasikan komunikasi antara tim teknis, pimpinan, dan seluruh pegawai. Adalah tugas pokok koordinator selaku pimpinan yang membawahi anggota demi keberhasilan pelaksanaan. Pembagian tugas yang jelas ini adalah hasil dari pelatihan berkala dan simulasi yang terus dilakukan BPBD. Karena mereka tahu, dalam situasi darurat, waktu adalah segalanya, dan kerja tim adalah kunci. Dengan adanya koordinator lapangan, tim peninjau gedung, dan tim medis, penanganan bencana bisa dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menyelamatkan, tapi juga melindungi secara berkelanjutan. Inilah bentuk kesiapsiagaan nyata. BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat tidak hanya siap dalam perencanaan, tapi juga kuat dalam pelaksanaan. Karena keselamatan adalah prioritas, dan kerja tim adalah kekuatan. Di saat guncangan gempa telah mereda dan proses evakuasi pegawai berhasil dilakukan dengan tertib, satu tim khusus segera bergerak masuk kembali ke zona yang baru saja ditinggalkan. Mereka adalah tim teknis peninjau gedung. Tim ini memiliki tanggung jawab vital, memastikan kondisi bangunan aman pasca gempa. Dengan keahlian teknis dan pemahaman mendalam terhadap struktur bangunan, mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh, cepat, teliti, dan terukur. Langkah pertama adalah memeriksa area kritis seperti tiang utama, dinding penahan, serta plafon dan sambungan struktur. Mereka mencari tanda-tanda kerusakan, retakan baru, perubahan bentuk struktur, atau komponen yang longgar. Selanjutnya, tim juga mengecek instalasi listrik dan sistem keselamatan seperti alarm kebakaran, jalur evakuasi, serta titik kumpul yang mungkin terdampak. Semua ini dilakukan dengan panduan checklist inspeksi bangunan pasca bencana yang telah ditetapkan. Tim peninjau gedung juga mendokumentasikan setiap temuan, mengambil foto, mencatat kondisi, dan menyampaikan laporan cepat kepada koordinator lapangan dan pimpinan. Tim teknis peninjau gedung, mereka tidak hanya memeriksa bangunan, tapi juga menjadi pengawal awal keselamatan semua orang di dalamnya. Halo PMI, ini saya Andan dari BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini terjadi gempa yang cukup besar, terdapat 2 korban di lantai 1 dan lantai 2. Mohon segera bantuan medis dan penyelamatan. Mohon segera merapat ke BPBD. Terima kasih. Panen monitor panen. Korban setelah ditemukan di lantai 1. Ada luka ringan dan perlu tindakan evakuasi dari tim medis. Oke, di Kopi, tim PMI sedang masuk ke tempat, tetap koordinasi dan juga tetap jaga keselamatan. Tim evakuasi kami tunggu di lokasi. Tak lama kemudian, bantuan dari Palang Merah Indonesia, PMI, tiba di lokasi. Dengan perlengkapan medis tambahan dan kendaraan evakuasi, PMI mendukung proses penanganan darurat dengan sigap dan terkoordinasi. Terdapat 2 korban di lantai 1 dan lantai 2.
Cederanya cukup serius, perlu bantuan TNI untuk melakukan tindakan medis dan penyelamatan. Ya Pak, nanti kita kirim tim 1 sampai tim 2 di lantai atas. Kita jaga keselamatan personal ya. Begitu situasi dinyatakan aman untuk penanganan lanjutan, tim ini segera mendatangi para pegawai yang mengalami luka ringan, shock, atau kelelahan akibat gempa. Mereka memberikan pertolongan pertama, membalut luka, memberi oksigen, hingga menenangkan korban yang mengalami trauma. Tapi mereka tidak bekerja sendiri. Tim gabungan ini langsung mengevakuasi korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit terdekat. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati, dengan pandu dan dukungan personel medis di tiap sisi korban. Komunikasi terus dijaga antara BPBD, PMI, dan fasilitas kesehatan rujukan agar penanganan di rumah sakit berjalan cepat dan tepat sasaran. Upaya ini menunjukkan satu hal penting, dalam setiap situasi darurat, kolaborasi adalah kunci penyelamatan. BPBD dan PMI bersinergi, bekerja tanpa henti demi satu tujuan, menjaga nyawa, memberi pertolongan, dan mengantar korban menuju pemulihan. Karena dalam bencana, setiap detik sangat berarti, dan setiap tangan yang terulur bisa menjadi faktor kunci keselamatan. Saat proses penyisiran lanjutan dilakukan oleh tim teknis, mereka menemukan satu korban dalam kondisi tidak sadar, tertimpa material ringan di sudut ruangan lantai 2. Keadaan hening berubah menjadi siaga penuh. Tanpa menunggu, tim medis segera dipanggil ke lokasi. Prosedur pertolongan pertama pun dimulai. Tim teknis dengan hati-hati mengangkat material yang menimpa tubuh korban, memastikan tidak menambah cedera. Setelah material berhasil disingkirkan, tim medis segera melakukan pemeriksaan luka luar dan potensi patah tulang. Mas, korban nggak ada. Oke, nanti kita coba lepas dada. Dengan cepat dan penuh kehati-hatian. Langkah pertama, penilaian kesadaran dan pernapasan. Tim memeriksa respons korban melalui panggilan suara dan rangsangan nyeri ringan. Saat tidak ada respons, leher dan tulang belakang korban distabilkan menggunakan penyangga leher, neck brace. Sebagai antisipasi cedera tulang belakang, korban lalu ditempatkan dengan posisi miring aman, recovery position, untuk menjaga jalan napas tetap terbuka dan mencegah tersedak. Selama penanganan, tim terus memonitor tanda vital, nadi, frekuensi napas, dan tingkat kesadaran.
Sementara perban tekanan digunakan untuk menghentikan perdarahan yang terlihat. Dalam koordinasi yang solid, tim medis mencatat semua tindakan yang telah dilakukan sebagai laporan awal untuk tim rumah sakit. Setelah kondisi dianggap cukup stabil untuk dipindahkan, korban diangkat dengan tandu menuju titik evakuasi medis. Korban siap untuk dievakuasi menggunakan tandu spinal. Susanto telah ditemukan dengan luka berat, mohon evakuasi. Kita akan oke, standby. Di tengah proses evakuasi pasca gempa yang berlangsung intens, perhatian tim teknis tertuju pada lantai 2 kantor BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Di sana, ditemukan seorang korban dalam kondisi luka berat. Kemungkinan tertimpa material ringan dan mengalami cedera pada bagian kaki dan kepala. Lokasi korban berada di lantai 2, dan akses turun melalui tangga darurat dinilai terlalu rawan sesuai laporan tim pemeriksa gedung dan tidak stabil akibat retakan pada dinding dan lantai. Dalam situasi ini, keputusan penting segera diambil. Evakuasi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan teknik penyelamatan khusus, vertical rescue. Koordinator lapangan langsung memanggil tim gabungan evakuasi vertikal, yang terdiri dari personel terlatih, dan bantuan teknis dari PMI. Mereka batas tungkai bawah dan sudah ditangani siap untuk dimobilisasi dan dievakuasi. Oke, baik, kita lakukan evakuasi. Setelah menerima laporan dari tim pertolongan pertama mengenai kondisi korban yang telah berhasil distabilkan, tim evakuasi gabungan segera bersiap untuk melakukan proses penyelamatan lanjutan. Korban yang ditemukan tidak sadar dan mengalami luka serius telah diberikan tindakan medis awal, pembidaian, pemasangan penyangga leher. Tim medis memastikan korban dalam kondisi cukup stabil untuk dipindahkan. Namun situasi gedung tidak memungkinkan evakuasi melalui jalur tangga, karena struktur lantai 2 mengalami retakan dan potensi roboh. Maka diputuskan, evakuasi harus dilakukan dengan metode vertical rescue, teknik penyelamatan dari ketinggian yang hanya bisa dijalankan oleh personel terlatih dengan peralatan khusus. Tim evakuasi gabungan langsung bergerak cepat. Mereka membawa seluruh perlengkapan, tali karmantel, harnes, tandu gantung, carabiner, sistem belai, dan helm keselamatan. Jalur turun melalui jendela lantai 2 segera dipersiapkan, dan titik jangkar ditetapkan di area luar yang dinilai paling aman. Di lantai 2, korban dipindahkan dengan hati-hati ke dalam tandu gantung. Semua pengaman tubuh dipasang menyeluruh, termasuk stabilisasi kepala dan leher, untuk mencegah cedera tambahan selama proses penurunan. Sementara tim teknis menyiapkan tali utama dan pengaman cadangan. Personel medis tetap memantau kondisi korban, memastikan tanda vital tetap stabil. Proses penurunan dimulai secara perlahan dan terkoordinasi. Tandu diturunkan melalui sisi luar bangunan, dijaga agar tidak berayun atau menghantam dinding. Komunikasi dilakukan melalui radio, dengan panduan dari komandan lapangan yang terus mengawasi setiap tahapan. Di titik bawah, tim penerima telah bersiaga dengan matras evakuasi dan peralatan medis. Mereka mengikuti perkembangan dengan cermat, memastikan proses berjalan aman dari awal hingga akhir. Setelah beberapa menit, korban berhasil diturunkan dengan selamat ke dasar bangunan. Pemeriksaan cepat kembali dilakukan,
Lalu korban segera dimasukkan ke ambulans PMI untuk dirujuk ke rumah sakit. Proses ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kecepatan respons. Vertical rescue bukan sekadar metode penyelamatan, tetapi juga bentuk kesiapan dan dedikasi tim gabungan dalam menghadapi tantangan medan yang sulit. Semua bergerak dengan satu tujuan, menyelamatkan nyawa, secepat dan seaman mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan tema Siap untuk Selamat, kita ditantang untuk lebih memahami risiko bencana di sekitar kita. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia Tangguh Bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk selamat.